Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih didekatkan biar suaranya terdengar. Teman-teman sekalian, di seluruh petani-petani di seluruh wilayah Nusantara, terutama saya sekarang berada di Gresik, Jawa Timur, tepatnya di Desa Madunrejo, Kecamatan Dukun. Sementara ini akan saya coba untuk membuat yang eco farming dan juga eco fit. Barangkali ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman petani semuanya di Nusantara. Teman-teman sekalian saya hormati, pertama saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, sahabat-sahabat petani di wilayah Nusantara, terutama di wilayah Jawa Timur, Gresik, mungkin video kali ini barangkali nantinya bisa bermanfaat untuk para petani semuanya. Kita sekarang adalah, saya pribadi adalah seorang petani, juga petani ikan tambak, udang dan juga bandeng dan tradisional, juga petani padi. Nah, ini akan saya coba untuk memberikan sebuah informasi bagaimana cara untuk membuat biang eco farming dan eco fit yang baik. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita harus sediakan alatnya, diantaranya ada botol aqua kosong untuk nanti membuat biang, kemudian ini adalah eco farming ya, yang ini adalah eco fit. Kemudian ini saya campur dengan yaitu degan, air degan kelapa muda untuk biang untuk pembuatan biangnya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, langsung saja tolong disimak sehingga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini degannya sudah saya lubangi, tinggal airnya diambil. Airnya diambil, kita siapkan, yaitu ada ini apa ini? Corong kalau orang sini bilang. Ini ada tempat nanti untuk pengaplikasian eco farming dengan yaitu air kelapa muda. Kita uduk di sini nanti sehingga gampang atau mudah untuk memasukkan ke dalam botol ini dan tidak tumpah. Teman-teman sekalian saya hormati ya, di sini kita harus memang berusaha berpikir untuk lebih maju untuk pertanian kita, jangan hanya mengandalkan pupuk kimia saja. Lebih baik kita menggunakan pupuk-pupuk organik yang manfaatnya ke depan bisa lebih baik, yaitu untuk tanah kita biar lebih subur, tambah tahun tambah subur. Kalau kita menggunakan pupuk kimia, tanah kita yang jelas akan kurus, kemudian rusak dan akhirnya tidak bisa kita manfaatkan. Makanya dari itu kita buat untuk pertanian ke depan, yaitu pertanian organik, sehingga nanti manfaatnya bisa kita ambil untuk anak keturunan kita. Tanah kita juga bisa lebih subur. Hasilnya pun alhamdulillah baik. Kemarin saya sebelum mengetahui adanya eco farming dan eco fit ini, saya adalah petani yang biasa menggunakan pupuk kimia. Akan tetapi dengan alhamdulillah saya menemukan pupuk organik yang luar biasa. Ini saya sekarang sudah meninggalkan pupuk kimia dan beralih kepada pupuk organik. Dan alhamdulillah saya buktikan sendiri, ternyata hasilnya juga memuaskan. Walaupun toh teman-teman kita sebagai seorang muslim, tetap semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berusaha, hasilnya pun tergantung daripada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dianjurkan untuk berusaha untuk merubah nasib kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau untuk merubahnya. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita tuang airnya ya, ini adalah air kelapa muda, kita tuang di botol aqua. Kira-kira sekitar 1 liter. Ya. Nah,
sebelum full 1 liter ya, kita tutup dulu, kita sisakan untuk di wadah ini buat pencampuran obatnya, yaitu biar lebih mudah. Jadi ini eco farming ya. Saya buka. Nah, saya buka. Ini adalah botol bekas saya buat pembuatan biang eco farming yang lalu. Saya cuci dalamnya, memang luarnya kelihatan jelek tapi dalamnya steril. Nah, jadi, bentuknya semacam ini teman-teman. Bentuknya semacam ini ya larutannya. Oke. Kemudian ini kita ambil, kita sobek. Ya. Kita siapkan alat, yaitu apa tadi? Pisau dapur. Kita remas-remas biar lebih mudah untuk menghancurkannya. Biar lebih mudah untuk menghancurkannya. Kemudian kita tuang. Kita remas-remas semacam ini. Kita tuang ke dalam botol atau wadah yang sudah kita sediakan, ya kan? Sampai habis. Ya. Sampai habis. Diusahakan tidak tersentuh tangan. Jadi plastiknya, tangan saya ini nggak pakai plastik saya, jadi di luar. Usahakan tidak tersentuh tangan biar steril. Kemudian kita ambil sendok ya, kita larutkan ya, kita utek. Hebat saya wong Jawa, wong Gresik dukun diutek ya deh. Udah sampai dengan hancur larutannya ya, sampai hancur larutannya. Ketika sudah, lalu kita tuangkan ke dalam botol aqua yang telah kita sediakan. Jika di sini masih ada endapan, maka kita tambah. Yang penting kapasitasnya itu 1 liter. Ya. Jadi makanya kita menuangkannya harus sedikit demi sedikit, jangan sampai kelebihan. Jangan sampai kelebihan ya kan? Mudah sekali caranya. Kita tuangkan di kita kocok biar semua larutan eco farmingnya bisa masuk ke dalam botol. Masih kurang. Kita masukkan semua larutan yang ada untuk biang ya. Dan tidak tersentuh dengan tangan. Cukup. Jadi dengan degan 2 pas 1 liter kita tutup rapat. Nah, setelah kita tutup rapat teman-teman, kita kocok. Kita kocok ya, biar larutannya tadi bisa menjadi hancur, bercampur seperti ini. Nah, ini sudah jadi menjadi biang eco farming ataupun ecofit. Walaupun toh ecofit, tetap caranya sama untuk pembuatan biang semacam ini. Seperti kita membuat biang eco farming seperti ini. Tadi sama saja, bahannya juga kita campur dengan air kelapa muda. Karena apa? Dengan air kelapa muda supaya kualitasnya bisa lebih baik dan lebih bagus. Begitu. Nah, ini adalah praktek saya. Kemudian ini nanti saya diamkan, saya fermentasi saya diamkan sampai kapasitas 3 hari 3 malam.
Walaupun toh misalnya 1 hari 1 malam pun juga sudah bisa, tapi biar maksimal, biar fermentasinya bisa bagus, mikroorganismenya di sini sudah campur baik. 3 hari 3 malam kemudian saya gunakan untuk saya taburkan eco farming ini ke dalam tambak saya. Jadi saya campur dengan air, kemudian saya tebarkan merata di air. Kemudian yang ecofitnya ini saya campur buat campuran pakan ikan saya. Itu teman-teman, yaitu sekedar cara bagaimana membuat biang eco farming ataupun ecofit dengan baik dan bagus, dengan kualitas yang baik. Teman-teman sekalian yang saya hormati, di sini saya memang mengajak kepada semua petani-petani untuk bisa lebih ke depan, lebih memanfaatkan yaitu bahan-bahan organik ataupun pupuk organik, walaupun toh nantinya sementara ini tidak 100% meninggalkan pupuk kimia, tapi sedikit demi sedikit akhirnya kita meninggalkan pupuk kimia. Tapi bagi saya pribadi, pengalaman saya selama ini saya lakukan dan hasilnya juga memuaskan, saya sudah meninggalkan pupuk kimia, baik urea maupun triple SP36 maupun obat-obat yang lain. Jadi saya cukup gunakan 2 ini saja, eco farming dan juga ecofit. Eco farming untuk lahan, kemudian ecofitnya untuk campuran pakan ikan, udang dan bandeng saya. Teman-teman sekalian, ya sedikit ini yang bisa saya sampaikan, barangkali bisa bermanfaat bagi para petani di wilayah Nusantara, terutama di Kabupaten Gresik, Kecamatan Dukun, tepatnya di Desa Madu Mulyo Rejo. Sekali lagi teman-teman, jangan terlalu kita itu fanatik terhadap pupuk kimia. Kita harus mencoba untuk membuat alternatif untuk tanaman kita, untuk ikan kita, sehingga hasilnya bisa lebih baik dan organik, tidak berbahaya bagi kita, juga tidak berbahaya bagi lingkungan. Jadi hasilnya bisa lebih baik, hasilnya pun juga bisa memuaskan. Bila ada saran-saran ataupun kritik, silakan ditulis di komentar. Saya berdoa semoga semua petani di wilayah Nusantara, terutama di wilayah Gresik, bisa berpikir lebih baik, lebih maju untuk menggunakan pupuk-pupuk organik, sehingga tidak terlalu hanya mengandalkan pupuk kimia, dan bahkan kalau bisa pupuk kimia kita tinggalkan, kemudian kita beralih ke pupuk organik dan obat-obat organik untuk tanaman kita, sehingga hasilnya baik untuk dimakan, untuk dikonsumsi oleh kita, dan juga baik juga untuk lingkungan. Juga ke depan tanah kita akan bertambah subur dan hasilnya akan baik. Jika tanah subur, petani makmur. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.